Saya andaikan menyaksikan mukjizatnya Nabi, rembulan itu terbelah. Andaikan saya menyaksikan mukjizatnya Nabi Musa, laut merah terbelah. Saya tidak akan tambah iman saya. Karena iman itu sesuatu yang absolut, yang nggak butuh legitimasi mukjizat. Jika minta mukjizat itu dari awal sudah masalah menurut Quran. Quran itu kalamu selalu indah kapan saja, meskipun kita tidak tahu untungnya apa kita senang Quran. Misalnya nggak tahu untungnya umroh apa enggak penting. Dari awal kita mencintai Quran karena itu kalamu Rabbi, ya Pak. Ini kalamnya Tuhan saya mencintai itu. Saya mencintai Allah, maka yang berbau, yang tentang Allah kita cintai. Tanpa presentasi, dapat hadiah apa enggak, menghormat apa enggak. Saya sebagai orang alim juga gitu, saya nggak peduli sama hormat Anda, nggak peduli. Goblok kalau tadi, segoblok-goblok. Saya orang alim juga tidak mulang ya mulang. Dan saya mengharap ridhonya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. In kanat illa sayhatan wahidah fa idza hum khamidun. Wa ma anzalna lan ora perlu nurono sapa ingsun. Utai ma nafiatun nafi ala qaumihi ing atase kaume Habib An-Najjar. Habib sing kaume Habib An-Najjar. Min ba'dihi sause kematiane Habib An-Najjar. Pada mau di sekte sausé kematiannya Habib An-Najjar. Aku ora perlu nurono min juntin ing sekelompok pasukan minas sama isangking langit. Malah ikatin tegese malaikat iki lagi sembrono rusak kaum atau bangsa Antiokhia, bangsa napa Ashabul Qaryah. Yen iku kaum Presiden Habib An-Najjar atau perkampungan napa Antiokhia, dadi Ashabul Qaryah. Wa makuna lan ora ana sapa ingsun apa munzilina iku zat sing nurono malaikat. Malaikat lan tegese nurono malaikat iki ahadin. Ono bisa wong iki. Ingkana ora ono, matana tegese ora ono apa ubati, apa nyiksa Ashabul Qaryah. Ora ana iku ila sehatan kecuali sak dunguan. Tak teriakan, dunguan teriakan wahidatan kang siji. Soha kang teriakno bihim kelawan ahli Qaryah sapa Jibril. Faidan mengko nalikane ngono. Ketika terjadi teriakan gumutawi Ashabul Qaryah qomiduna iku mati kabeh manane sajiduna. Tegese anteng kabeh mayituna terus mati kabeh. Ya hasratan duh cilaka banget, gedun banget alal ibadi ngatasi pira-pira kawula. Manusa iku mau kawulane pangeran, cek tunane ora gelem iman. Haula. Tegese mongkon-mongkon Ashabul Qaryah wa ghairihim lan yani haula. Miman sanging wong kadzabu kang ora ana sapa man ar-rusul ing propro rusul. Fa uliku mongko den rusak sapa man kadzabu rusul. Iman sanging wong kadzabu kang ora ana sapa man rusul ing boro-boro rusul fa uhliku moko den rusak sapa man sing kadzabu rusul. Wa ya ta'ya hasratan al ibadu siddatu ta'allum iku banget ngrasa lara. Wanita utawi nganggo nida hasratan al ibad iku majazun majaz hadza. Tegese utawi iki ku awanuki iku wektu nesira. Fahuri moko tekawo sira. Ma ya'tihim min rasulin ma ya'ti ora teko ing Ashabul Qaryah sapa min rasulin sapa utusane Allah. Ila kanu kecuali ono sapa ahli Qaryah ikan rasul yastaziuna iku ngenyak sapa ahli Qaryah. Utawi ki dawuh masuk niku den kiring. Mesti diarahno dibayani sababia krana nerangno sebabe hasrah. Sebabe ketunaan nislimalihi. Krana mengkune iki dawuh alas tijai ing atase ngenyake Ashabul Qaryah al-muaddi kang nekakno ila ilahi maring dirusai ahli Qaryah al-musabbabi kang kasababno andu saking ilah apa al-hasratu dadi gedhe. Alam yang orang mikir sapa ngake ahlu Mekah tadi penduduk Mekah al-qailu nakang ucap kabeh lin nabi maring kanjeng nabi mereka komentar wasta mursalah. Ora ana sira Muhammad mursalah mung sing diutus. Wal istiqamu takriri krana takrir alimu tegese ana ora ngerti sapa ngake. Kam pirang-pirang utai kam khobariyatun bangsa manuk khobariyah di mana kasiron kanggo maknane kasiron. Makmulatun kang den amalno lima maring perkara badha sause kam mu'alliqatun kang naklekno nganggurno lima maring perkara kebelakang sedurunge kam anil amali saking amal. Mesti amale lafaz sak durunge. Wal makna itu maknane men. Anna saat temen ingsun apa ahlak nah iku rusak ingsun koblaum sedurunge penduduk Antiokhia atau sedurunge Ashabul Qaryah. Katiron ing kelompok akeh minal kuruni sing beberapa generasi. Ayat umami tegese beberapa umat. Annahum saat temene kaum sing dirusak, ayil muhlakina tegese kaum sing dirusak. Ilaihim maring para pendusta, manane kaum Mekah ayil mukadzibina tegese kaum pendusta. Iku narjiuna iku rabi iso bali sapa al-muhlakin. Afala ya taduruna utawa ora gelem itibar sapa ngake film kan al-muhlakin.
Wa annahum tadawu annahum ku badalun dadi badal ilah maknane ilah akhiri badalun dadi badal masa yang perkara kebau kang sedurunge iki biri adil makna kan jogo makna al-mazkuri kang wis disebut. Wa inan sunai kelakuan niki wa in kulun nganggo makna kira ayat sembilan. Wa in kulunan ora ana te saben-saben wong utawa in nafiatun nafi au mukhafafatun to mukhafafat. Kullu khala iki ora ana te kabehane makhluk mubtadaun utawa dawuh mubtada lamma jami'un kecuali sak temene utahe kabeh iklade namung duwe ingsun mukhdharuna bali kabeh. Lama bitasdid lan ditasdid lama iku gimana ilah kanggo manane ilah bitakhfifi atau kelawan dua takhfif lama. Alamu mongko tilamu fariqatun lam sing bedakno lama tema zaidatun zaidah. Wa ing kullun lamma jami'un ora ana ta kabehane wong lamma jami'un kecuali sak temene kabeh utawa lafaz jami'un khabarum tata mas munati seten kumpul kabeh ladena ana ing sanding kita ing dana ilmu kifi ing dalam ora masar badha basim sawise tangine kabeh mukhdharuna iku den hadirna kabeh lil hisabi krono hisab uti dawu mudharun khabarun dari khabar sanin kang kedua. Wa ayatun niku dadi ayat ahum ketiwa ngake anal basi ngatasi tangi sangka kubur. Utahe dawuh ayatun khabarun niku dadi khabar muqaddam kang den bijakna. Muqaddam kang den disina. Lan iku dadi ayat al-ardu te bumi al-maitatu kang mati. Ditasdidi lan tasdid al-maitatu wa takhfif lan takhfif al-maitah. Kados kira kita no. Wa ayatul lahumul ardul maitah berarti kira takhfif tapi ana sing maca maitah. Ahyainaha. Ngurip-ngurip sapa ingsun. Wa ayatul lahumul ardul maitah ahyaina. Ngurip-ngurip ingsun ha ing arep mubtada utawi dawuh ahyana ha iku qaulum ta akharu ba'da qaul ahyana salatun ilana wa ayatun niku dadi ayat lahum kedue penduduk Mekah al ardu te bumi al maitatu kang mati ahyana ha urip-urip ingsun ha ing arep bil ma'ilan dene mubtada utawi dawuh al maitatu iku dadi mubtada wa akhirna lan ngetono ingsun minha saking arep habban ing bebijian kal fintati kadene gandum. Pamin hu mongko setengah sange alhab yakulu namangan sapa ngakeh. Wajah analan gawe sapa ingsun dia ing dalem arep janat ini boro-boro perkebunan basa tinat kese boro-boro perkebunan minatilin saking kurma. Wa anafinan boro-boro anggur. Wa fajarna lan muncrat-muncratno ingsun dia ing dalem arep mina uyuni sing boro-boro mata air. Ibadi ati sebagiane mata air. Liya kulo supaya mangan sapa ngakeh min samarihi saking duae ikilah hab duae bebijian mung sifat kata ini samarihi wa bidom mata ini kan demlaro sumuri sebagian kira apa liya kulo min tamaris bagian apa min sumuri sifat kata ini buat bidom kata ini kira asal dan samaril matui tegese buah barang kang kasebut minan akhiri sanging kurma akhiri lanjane akhir wa ma amila dua itu jadi nggo mematahkan keangkuhan manusia apa dawuh wa ma amila dua itu kejadian utawa fakta utawa kenyataan bahwa beberapa bijian beberapa buah yang manfaat bagi manusia kabeh iku ma amiladun apa iki ma amilat orang lakoni utawa orang menciptakan buah kabeh apa iki tangan-tangan mereka lan tahma itu ora iso gawe apa iki atamara ing buah manusa mlitene ngono butuh kangkung butuh buah butuh makanan tapi kebutuhan mereka semua enggak ada yang mereka ciptakan sendiri tapi kok melite lam tahma itu seorang lakoni sapa kabeh atamara ing buah manane wae iso gawe afala syukurun atau ana ta ora syukur sapa ngakeh an umahu yang pira-pira nikmati Allah Ta'ala alih mengatasi wong akeh. Ya terang. Terus kula niku berpikir ngitung. Saya berkali-kali matur ya. Mukjizat itu penting ya, tapi tidak sepenting logika kalimah thayyibah. Saya ulang lagi ya. Mukjizat itu penting, tapi tidak sepenting logika atau akal menyangkut absolutisme kebenaran hakiki. Jadi disebut kalimah thayyibah. Apa kalimah apa? Thayyibah atau kalimatam baqiyah, kalimat sing apa? Abadi. Karena kalau Rasul itu selalu mengandalkan mukjizat, itu resikonya tinggi sekali. Satu, resiko bahwa mukjizat hanya disaksikan oleh orang yang hadir saat itu. Mungkin saya paham. Ya, resiko mukjizat apa? Satu, hanya disaksikan orang yang hidup di zaman itu. Kedua, itu pun mukjizat punya sisi yang dimana sesuatu yang spektakuler itu bisa dianggap sihir oleh yang tidak percaya. Terus ketiga, setelah zaman itu lama sekali, maka berita itu bisa dikatakan hoax atau bohong atau mana buktinya. Sebab itu Al-Quran itu cerita mukjizatnya Nabi itu tidak banyak. Soal komunitas itu mereka nganggur, jadi terus senang hal-hal yang spektakuler. Jadi bawaan wong nganggur, bawaan orang iso mikir, bawaan semi-semi utek ejek kafir. Jadi iman wae butuh mukjizat.
Sebetulnya kebutuhan itu naik. Kalau terangnya, nak paham iki tak jamin. Paling semuanya jadi wali dedean dan apa? Wali dedean itu ya, hampir wong mukmin gitu kok. Wali dewe kita. Tapi yang dedean gitu bayang nopo ya. Abdul Qadir, Abdul Hasan Asadili, Abdul Haddad, wali itu mana nih loro? Nak wali tenan kalau saya Abdul Haddad, wong sing dikasih Allah, paham ya? Dan ana dawuh ning iki aku lu mukminin wali wa sabun mukmin, iku wali wa mana nih wali wong sing disakeni Allah, paham ya? Terus mana nih loro? Lu mana sing di? Sing pertama yang kedua. Ya? Dimana tenan setiap orang mukmin itu walinya Allah, tapi mana nih? Sing disakeni lho dikasih dhuwur teman. Sing disakeni. Lha wis sing kowe mlebu Allahu waliyul ladzina amanu. Guna wali tenan di mana nih kekasih Allah, karena wali kaya kowe wong sing disakeni Allah. Aman tawarai iman sing bener. Ku ngono tenan. Saya itu tidak punya obsesi apa di dunia, kecuali saya ingin membawa kalimat thayyibah secara benar. Begini misalnya. 1 ditambah 1 berapa? Enggak jawab ya. Ora wis paut lah, paut ya TK. Sementing imannya bener. 1 tambah 1 2. Ketika kamu jawab 2 itu butuh yang membawa kebenaran itu punya mukjizat apa enggak? Enggak, karena 1 tambah 1 2 itu kebenaran yang absolut. Sehingga kita ditawarin hadiah maupun tidak, ya tetap bilang 2. Baik yang membawa mukjizat apa enggak, kita tetap bilang apa? 2. Makanya sebetulnya minta mukjizat itu masalah. Saya andaikan menyaksikan mukjizatnya Nabi, rembulan itu terbelah. Andaikan saya menyaksikan mukjizatnya Nabi Musa, Laut Merah terbelah. Saya tidak akan tambah iman saya. Karena iman itu sesuatu yang absolut, yang enggak butuh legitimasi mukjizat. Jika minta mukjizat itu dari awal sudah masalah menurut Quran. Mungkin ilmu ini agak aneh bagi kalian karena kalian ini sudah punya utek elek. Utek elek itu ya utek elek, makanya harus tobat. Misalnya orang wong ayu, iku ayu ta ora? Secara objektif ayu, terus mendingan ora rasane, tarane elek wae. Nah itu kira-kira uteknya sampean begitu. Itu bahaya utek seperti itu harus ditobatkan, diruat, dorong Jogja diruat. Ning gunung, ning segala kidul, ning ndi? Gunung ruat ndi? Kita tahu tak buat, yang di neng watu, kalau nanti mereka tempat Mustafa gelem sirik jadi itu. Nah, gelem mereka ruat biayai, paling tak biro kembang tak taman ya. Boleh nang pasar kembang, tapi orang pasar kembang tenan. Pasar kembang tenan, sini pasar itu loh itu. Pikirannya kok. Nah kamu tak latih iman secara benar betul ini. Saya tidak main-main. Saya sampai ketemu Allah bertanggung jawab. Enggak tak latih iman sebenarnya hal yang mudah, sangat mudah. 1 ditambah 1 itu berapa? 2. Kamu mengatakan 2 itu nunggu dikasih hadiah yang gede apa enggak? Enggak. Lalu menunggu diancam apa enggak? Kalau udah bilang 2 tak bunuh enggak kan? Karena kebenaran yang absolut. Nah Allah sebagai Tuhan itu kebenaran yang absolut apa enggak? Absolut. Sehingga harusnya Allah andaikan tidak bikin surga pun kita tetap bilang Allah Tuhan. Allah tidak nakut-nakuti dengan neraka pun kita tetap bilang Allah itu Tuhan. Dan yang mengajarkan bahwa Allah Tuhan yaitu Rasulullah Muhammad tidak perlu bawa mukjizat yang spektakuler. Sehingga mukjizat itu masalah. Makanya tidak ada imannya sahabat karena mukjizat. Abu Bakar iman dengan kesadaran, Umar iman dengan semua khiyarus sahabat iman itu dengan kesadaran. Mukjizat itu hanya diminta orang-orang aneh-aneh, itu kafir-kafir elek, muni wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu'a. Jadi mukjizat itu diminta orang sing aneh-aneh, sing brengkel gitu. Terus ya itu tadi seperti tadi, 1 tambah 1 berapa anak-anak? Ya sebetulnya 2, tapi kalau nggak dikasih papa tak jawab 5. Kalau kamu ingin iman masuk surga, utak kamu juga catekan. Tapi swarga Gusti jenengan tak arani pangeran, nah ora serap pangeran. Maka ini absurd, suatu yang absurd, yang buruk sekali. Sehingga orang-orang soleh pun, soleh-soleh kayak gue ini kan soleh amatir. Orang-orang soleh amatir seperti ini itu masih nanti digedor sama pangeran di mahsyar, ditanya gini sama Allah. Dan saya hafal hadis kutsinya. Ayo kamu ingin keluar dari Islam amatir apa tetap gini saja? Keluar ke sumber kono ngaji. Laulam akhluk jannatan wala nar. Ini kata Allah dalam hadis kutsi. Alam akun ahlan antutoha. Saya masih hafal teksnya seperti itu. Kalau saja saya tidak menciptakan surga dan neraka, apa saya sebagai Tuhan itu gak layak kamu taati? Jadi ketika orang-orang soleh amatir kayak gue yang dunia tujuh Gusti, darahnya aku pangeran dia Gusti, opain nopo swarga Gusti. Pas PPG apa yang swarga pangeran takut, umpama orang gawe swarga, aku tetap arani pangeran tau ora. Terus gue mulai, Budi Gusti ya, darah jenengan pangeran, yang penting swarga nih, betul jenengan pangeran. Oh neraka.
Karena kita bilang satu ditambah satu saja dua tanpa presentasi yang membedai atau yang uji memberi hadiah atau tidak. Karena kita bilang dua hanya butuh kewarasan, nak waras sudah ini. Maka orang-orang pilihan itu malu kalau minta surga, karena Allah tetap Tuhan. Andikan tidak menciptakan surga maupun, makanya andikan saya tidak menciptakan surga dan neraka, apakah saya tetap tidak Tuhan? Tentu tetap sebagai. Di sini dibutuhkan iman yang kuat, sehingga kita ada amatiran seperti ini. Apalagi Quran yang berbono-bono sumpah, itu apa-apaan? Senang Quran kok ngenteni rangsangan kuliah gratis, untuk jalur khusus itu apa-apa? Kue gedeng ya keliru, wong Quran saya ini berkah kok kue gedeng. Tapi kayak situ tuh goblok tak jamin. Kue milih nih, goblok apa hasut? Pilihannya kau rotok. Nah, setuju hasut, setuju. Goblok, orang yang mau goblok. Senang Quran kok ngenteni rangsangan dia seneng umroh. Quran itu kalamu kita, kalamu Robbi, ngendikane pangeran kok senengnya ngenteni bonusnya apa-apa. Kampungan banget. Jadi kalau kamu senang sesuatu, coba sekarang kamu mengatakan langit indah, itu kan objektif, ya karena langit indah. Jangan sampai kita, HP ini penting nggak? Oh penting untuk komunikasi. Tapi kira kamu, oh sangat penting nggak? Kacau kan kalau semua hukum digantungkan kepentingan pribadi. Quran itu kalamu, wah, selalu indah kapan saja. Meskipun kita tidak tahu untungnya apa kita senang Quran. Misalnya nggak tahu untungnya umroh apa enggak penting. Dari awal kita mencintai Quran karena itu kalamu Rabbi, ya Pak. Ini kalamnya Tuhan saya mencintai itu. Saya mencintai Allah, maka yang berbau, yang tentang Allah kita cintai. Tanpa presentasi, dapat hadiah apa enggak, menghormat apa enggak. Saya sebagai orang alim juga gitu, saya nggak peduli sama hormat Anda, nggak peduli. Goblok kalau tadi, segoblok-goblok. Saya orang alim, diwajibkan mulang ya mulang. Dan saya mengharap ridhonya Allah. Gue ngaji, boleh ridhonya Allah, boleh itu. Selesai kan? Nggak ruwet. Kau kok ngaji, aku ngaji Gus Ban, asli alim. Nah, alim orang ngaji, malah bakal alim. Ngaji saja, risau alim, nggak penting. Saya ulang lagi. Saya pernah materi ini bahkan di depan mas saya sekarang. Sebab itu Nabi pernah ngendikan secara ekstrim, dan ini ekstrim yang baik. Tapi jangan disalahpahami, secara lain jangan disalahpahami. Nabi pernah ngendikan gini, mangko la ilaha illallah dakhalal jannah. Terus ada sahabat tanya, wa in zana wa in sarqa yarqal wa in zana wa in sarqa. Siapapun yang meyakini la ilaha illallah maka dia suatu saat pasti masuk surga. Meskipun pernah zina, pernah maling, iya kata Nabi, meskipun pernah zina dan pernah maling. Karena apa? Kebenaran absolutisme, kebenaran yang absolut itu tidak terkait koilnya yang mengatakan. Saya berkali-kali mencontohkan. Saya ketemu lonte di Indonesia atau di Mesir, siapa saja, atau bandar narkoba, atau siapa saja. Tak tanya, 1 tambah 1 berapa? Kira-kira lonte jawab berapa? Tidak, jawab saja, biar sampai pinter. 2. Bandar narkoba ditanya jawab berapa? 2. Yang di penjara KPK jawab berapa? 2. Kemudian ada rektor Al-Azhar, tak tanya, 1 tambah 1 berapa Pak Rektor? Lonte sudah bilang 2, penjara sudah bilang 2, para begunda sudah jawab 2. Terus dia karena rektor Al-Azhar, kalau saya 3. Kira-kira ini rektor geblek atau enggak kira-kira? Geblek. Kira-kira, tapi tentu itu tidak mungkin. Tetap dia pun jawab 2. Dia nggak peduli, wah saya rektor kok jawabannya sama dengan penjahat. Karena kebenaran absolutisme itu tidak pernah bergantung kamu rektor, apa kamu siapa saja. Paham ya? Sehingga dalam ikrar bahwa Allah Tuhan itu kita sama dengan lonte, dengan penjahat sama. Semuanya ikrar kalau Allah itu Tuhan. Karena kebenaran absolut tidak bergantung siapa saja. Makanya Nabi ngendikan wa in zana wa in sarqa. Meskipun yang melafalkan itu orang zina maupun maling, karena tadi kebenaran absolut. Kira-kira lonte kamu tanya, Lombok pedes enggak? Enggak, tak jawab yang lucu-lucu, biar otak sampean tuh waras. Makanya dimulai dari hal yang gampang-gampang saja. Lonte ditanya, Lombok ini pedas apa manis? Pedas. Penjahat yang ditahan KPK, Pak Prabowo, Pak Jokowi, jawabnya sama, jangan terus kubu sebelah jawab apa. Iya ada seperti ini, karena kebenaran ini absolut. Yang di penjara KPK bilang Lombok itu pedas, yang menjara juga bukan kok gini, kata yang di penjara. Lombok apa? Kata ketua KPK apa? Pedas. Oh saya jawab manis. Saya akan dendam di penjara dia. Tidak bisa. Tapi yang Mustafa agak senang. Tetap tak arani Lombok itu pedas. Misalnya loh, dia senang Mustafa nggak bully terus. Misalnya aku rasa senang Mustafa. Terus ini jawab Lombok pedas. Apa saya terus muni manis? Hanya nuruti gak? Senang itu hebatnya Rasulullah. Ketika ngendikan masalah la ilaha illallah, wa in zana, wa in sarqa. Tapi orang salah paham terus katanya, oh ini Islam lagi imitasi zina, dia semua orang mau nego. Maksudnya Nabi itu kebenaran absolut itu nggak ada bedanya antara orang fasik dan orang soleh, semuanya sekarang 1 ditambah 1, lonte ya bilang 2, pencopet ya bilang 2, pak polisi ya bilang 2, kubu sebelah ya bilang. Sekarang semua orang Islam sing fasik ya bilang Allah Tuhan, sing soleh bilang Allah, semuanya sama.
Maka orang fasik pun dalam Islam nggak boleh kamu keluarkan dari Islam karena sama-sama bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu ahli sunnah berpendapat berkeyakinan orang Islam apapun maksiatnya tetap tidak bisa dikeluarkan dari apa Islam. Soal dosa ya dosa saja. Apa aku terus dosa karena 1 tambah 1 5. Nah, cuma mungkin 1 tambah 1 2 terus orang soleh tak bilang 3 biar tidak sama dengan lonte. Tidak bisa seperti itu. Maka harus dilatih terus kebenaran absolut. Maka saya bayangkan kalau saya ulang lagi, andai kan saya menyaksikan mukjizatnya Nabi memecah bulan, iman saya tidak tambah. Karena tanpa itu pun kadar kita imannya sudah full. Kenapa? Karena kebenaran Rasulullah sebagai Rasul adalah kebenaran yang absolut. Seperti saya meyakini 1 tambah 1 2. Dikasih hadiah 1 juta itu tidak nambahi iman saya kalau 1 tambah 1 2. Paham ya? Enggak tambah kan iman kamu. 1 tambah 1 2. Terus kamu dikasih hadiah 1 juta. Kepercayaan kamu bahwa 1 tambah 1 2 tambah apa enggak? Enggak kan? Karena kebenaran yang itu yang dimaksud Sayyidina Ali ketika ngedikan lauku sifal khoto maskat tu yakinan. Umpama dunia aku semuka safah kabeh, imanku ora tambah. Ketika ditanya apa anda setelah di akhirat imannya tambah? Enggak, kata Sayyidina Ali. Apapun iman saya tidak tambah. Maksudnya tidak tambah karena kebenaran absolut. Siapapun yang mukmin secara benar itu imannya sudah 100%. Maka tidak akan tambah dengan hal-hal yang baru. Paham ya? Jelas. Kayak tadi 1 tambah 1 kamu jawab berapa? 2. Itu kebenaran itu kamu imani kan sudah full 100. Kemudian yang bedai kamu, yang uji kamu, sudah kamu tak kasih 1 miliar, sudah kamu tak kasih umroh. Iman kamu 1 tambah 1 2 tambah apa enggak? Karena kebenaran Maka nanti setelah saya masuk surga tanya Allah, ha imanmu tambah enggak setelah saya melihat surga? Ya tetap Gusti, tetap engkau sebagai Tuhan yang hakiki. Lah seneng tambah lah, ini wis tambah, kok kelon mau cara kuring-kuring walta. Nggih, nak rugen kita kok, imanmu tambah gak ben, wis jabe, mboten Gusti. Nah seneng tambah ya tambah Gusti yen elek sakniki ayu lah. Tapi urusan seneng mawon, tapi nak imannya enggak perlu tambah karena tadi Allah Tuhan itu kebenaran yang jelas ya. Jelas. Maka kebenaran yang absolut ini sebenarnya enggak perlu mukjizat. Maka mukjizat itu hanya diturunkan sesekali saja oleh Allah di semua nabi. Bahkan mukjizat sering menjadi problem karena tadi kalaupun diturunkan ada potensi dituduh sebagai sihir. Makanya Allah nanti ngendikan walau fatahna alaihim babam minas sama fadhallu fihi ya'rujun ya laqalu innama sukirat absaruna kanahnu qaumum masrur. Muhammad nak kaum njaluk mukjizat ora usah turuti. Umpama langit itu tak buka. Kemudian mereka terbang ke langit menyaksikan alam malakut saya. Mereka akan bilang innama sukirat absaruna. Kita ini disihir Muhammad. Itu sama seperti peristiwa pecahnya rembulan. Pecahnya rembulan peristiwa yang dahsyat. Sahabat iman tapi ya dingin saja. Kenapa dingin? Karena sampai itu pun mereka sudah iman bahwa Rasulullah itu adalah Rasul yang hak. Karena bukti logikanya terlalu jelas. Tapi orang kafir apa? Ketika rembulan pecah, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar wa iya ra ayata yu'ridu wa yaqulu sikhrum mustamir. Tetap dikomentari itu sebagai sihir. Tapi sahabat sebelum bulan pecah sudah karena sahabat otaknya waras. Jelas ya? Jadi mukjizat itu tidak diperlukan. Maksudnya tidak diperlukan dalam konteks iman. Karena tanpa itu pun para sahabat, para khiyarun nas sudah iman. Makanya agama ini likaumi yaqilun bagi yang punya akal. Bukan likaumen sing yasyadunal mukjizat bagi kaum yang menyaksikan mukjizat. Waras jelas ya? Jelas ya? Makanya kita pengen orang masar itu, aku mau swarga warga, kok mau cek takoki pangeran. Munggo aku ora swarga, aku cek pangeran tau. Terus dia mikir sih. Ya. Ini berarti aku jadi pangeran mbok pikir sih, kecuali kowe tak kei swarga, itu tak takoki pangeran ngono. Itu ibarat Pak Guru tak jawab, asal kamu kasih hadiah. Nah, enggak tak katakan 3, itu Allah tetap sebagai Tuhan meskipun enggak menciptakan surga maupun karena ketuhanan Allah adalah absolut. Makanya Allah sering ngendikan dzalika bi anna Allah wal haq. Karena itu namin dunihi wal batil. Karena Allah wal aliyul kabir. Allah selalu punya sifat abadi bahwa dia zat yang hak. Yang lain menolak Allah adalah barang batil. Hak akan selalu hak, enggak butuh pendukung, enggak butuh apa. Karena hak itu berdiri sendiri. Makanya Allah mensifati dirinya Al-Hayyul Qayyum yang berdiri. Jelas ya. Lah iman-iman kita ini iman-iman yang amatir. Pemenang ngaji kiai-kiai sing senengane ya pokoknya mau istighfar swarga, istighosa swarga. Kamu jangan maksa saya ngaji seperti itu. Karena yang ngaji seperti itu sudah banyak. Atau ngaji model pengalim ngaji model gitu. Makanya kena niru aku ya terus alim. Ibu-ibu tenan ra ngerti pokoknya ngono. Dan ulama seperti saya memang harus seperti itu karena kita ngajinya seperti itu. Kita baca kiat seperti itu, baca hikam seperti itu. Dari guru-guru saya, dari Mbah Mun bapak saya seperti itu.
Makanya swarga itu dibuli-bulian wali-wali. Ada wali yang tawani pangeran. Jom silahkan bu swarga takok yang di surga bisa sholat terus bisa. Bisa ya. Oke kalau gitu. Karena gak iso mbayang, nek mati dadi kawula kok ora sujud gak iso mbayang wali-wali. Nek kan gak kelon ora iso mbayang. Uteke saya lek. Beda desain uteke wali. Ambek wong ngene iki beda banget tapi beda biasa. Jadi uteke wali ku wis aneh. Jadi karena dia merasa gak bisa terpisah dari Tuhan. Karena semua kebutuhannya tercukupi hanya oleh Tuhan, maka dia bayangkan, ini swarga ada enggak sesuatu yang saya kasihkan kepada Allah, saya dermakan, saya khidmatkan untuk Allah. Ini swarga kok mau kelon, terus mangan, terus apa-apaan. Jadi masih apa? Makanya dia aneh, masuk surga itu masih asing. Sampai ketemu Allah, juru yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah darukuhan. Kalau kamu kan enggak surga, mlebu swarga blundeng ora takok sing duwe, boleh kita dari kelon mangan pulang. Ya sudah seperti ini. Sampai kita koi Allah ora paham, mergo iki sing duwe sapa pokoke ngono. Ya tapi ya lumayan lah, penting ning swarga. Tapi insya Allah yang jenis ini tidak ketemu saya juga gak ingin ketemu sih. Isen lah cara kalau tentu. Cara mulu harga diri ketemu jenis seperti ini. Ya tapi lumayan, apa masih apa? Di surga itu yang disebut fa'ama apa? Yang ashabul yamin itu visi dream, makhdud wa talhim mandud wa dilimam itu pokoknya pakanan semua wamaim maslu bahagia tingkati rola maktuati wala semakan-makan bermakan bima inna ansa'na guna insya'a faja'alna guna tapi kalau orang mukorrobin Allah itu enggak gambarkan nikmatnya mukorrobin fa'ma ingkana minal mukorrobin farohum karena semua kenikmatnya itu roh itu malah enaro'at wala udina sami'at wala khotor ala qalbi basar dia nikmati di surga karena al-mukorrob dekat sekali dengan Allah. Makanya di kitab-kitab wali itu banyak. Abdul Qasim Al-Junaidi, Abu Yazid tanya sama Allah, ya Allah kenapa saya tidak melihat umat saya, padahal engkau berjanji umat saya yang mencintai saya masuk surga. Dijawab Allah, sebenarnya umat kamu di surga semua, tapi nggak ada yang ingin ketemu saya. Bareng didelok yang mau dokolon, dobes. Makanya kayaknya saya ada ketemu sampai ini karena itu tadi. Jadi karena itu tadi orientasinya beda lah. Tapi terus warga ya, warga. Mbakmu tapi milih. Itu ngamal ya, enak bro. Artinya sampai penting tak latih iman itu nganggo kalimat thayyibah. Iman itu kalimat thayyibah kira-kira logika yang terbangun secara benar. Sehingga dikalimatkan ya juga secara benar. Nah, disebut kalimat haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu wa biha nub'ats. Kalimat yang memang kalimat yang absolut. Ya 1 ditambah 1 2 itu absolut. Ketuhanan Allah lebih dari itu, sangat-sangat absolut. Maka kalimat ini pula yang kita berani hidup juga kita berani mati. Dan insya Allah dengan kalimat itu pula kita nub'at insya Allah minal. Orang kok sidik-sidik kalimat khamin swarga jaluk amu mbahmu. Swarga ya jaluk kadang-kadang aja. Kalau istighfar ya jarang jaluk swarga. Ya kadang-kadang aja. Kita minta bahwa kalimat ini menjadi kalimat yang abadi. Sementing mati husnul khotimah. Dalam keadaan meyakini kalimat itu. Meskipun ya mau kita tetap walimu wali amatir mau. Gak apa-apa lah amatir lah nak wali. Kita di sana semua orang mukmin itu wali. Allahu waliyul ladzina amanu. Engko nak wali tenan maknane waliyun kasihane pangeran. Nak ora wali tenan sing disakeni pangeran. Engko iso urip mergo disakeni napa? Ini penting saya utarakan. Sekarang tuh banyak orang yang enggak pernah ngaji khatam. Jadi senengane paket swarga. Al-Hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Iku ambil dadi BRI ngono. Waya BRI BNI ra anggar ben setor ning BRI Al-Hajjul mabrur laisa jazaa'un illal. Kulo nggih mun kaji atau dalil itu. Sing ora kelar kaji kan bisa akeh. Kulo beberapa kali ngelepas yang haji. Sakniki dhewe ora jarang njaluk kulo mergo do mangkel. Mergo kulo anggere ngelepas wong ngaji ngeten. Kulo juga termasuk wong jujur. Jujur banget kok bab ilmu. Mungkin perilaku saya jujur sampean nek ilmu jujur kulo. Padahal wong mlebu swarga lewat amal, ilmu cepet sing lewat ilmu. Amal ora cukup cepet teng swarga. Tanpa ilmu kan amal tuh ditolak, tapi ilmu tanpa amal tetap sebagai ilmu. Makanya termasuk fadhilul ilmu bisa berdiri sendiri tanpa amal. Tapi kalau amal nggak bisa berdiri tanpa ilmu. Saya kalau ngupas orang haji tetap bilang gini, karena yang datang itu ya banyak yang nggak haji atau nggak mampu haji. Dia niki nak dongakno dadi kaji mabrur itu walese swarga. Sing mboten kelar kaji dongakno salat iku nggih mabrur, salat sing ditampa ning mlebu swarga. Sing rumah anak ikhlas di swarga, sing kere ikhlas di swarga. Sing syukur mergo tanggane kaji meskipun ora kelar kaji tapi melok seneng kok senenge sing kaji di swarga. Buka alamate wong mukmin seneng nak dulure. Akhirnya sing kaji kan kecewa, perkarane ora fokus muji dekne. Mulane terus ra diundang meneh kira-kira gitu. Tapi aku malah beneran kan hisabku ringan. Daripada aku mentale model mubalek, wah ciku fadilah ngene-ngene, multazam masyaallah.
Nang Hajar Aswad muni manu masya Allah mergo disangoni sing order. Tapi dia gak mikir ning guri wong do nangis perkara nih ditektir gak kelar. Gawe ngono sing fakir dosa dol-dol paham. Iku kudu dimajekno meneh. Mergo sing ngoni iku dadi dipuji-puji. Enggak boleh ulama seperti itu. Nang balik boleh, nah ulama tidak boleh. Balik ulama kan kelasnya beda, loh. Balik sing alim maksudnya. Sing alim ono ya kembar mesti kan. Karena kita punya etika. Coba yang miskin semua umat Islam semuanya ingin haji, tapi enggak kelar haji. Saya buat dalil fadilah haji, fadilah multazam. Yo nangis mangan. Mulai ya ibu-ibu sing rumah anake sabar senajan to anake rewel nggih swarga. Bapak-bapak sing rumah bojone rewel nggih swarga. Sementing syaratnya rewel lan sabar. Nak sabar tambah rewel belum teruji. Jadi syaratnya bojo sabar kudu apa? Syaratnya tidak sabar sing lanang kudu fakir atau itu. Kalau kamu jadi ulama harus seperti itu. Zaman Nabi Sugeng ya seperti itu. Nabi itu kalau ngitung ahli swarga itu banyak sekali. Anak wakafirul yatim kahata ini bil jannah. Si rumah yatim kahata ini bil. Ada seseorang yang pendosa sekali melihat anjing kehausan dikasih minum lalu dia menjadi ahli surga. Ada seseorang lewat ada duri di tengah jalan disingkirkan takut kena orang mukmin juga menjadi ahli. Untuk nyebut ahli surga itu sampai berpuluh-puluh mungkin beratus-ratus. Sehingga semua sahabat itu menekuni amal yang dia ditakdir di situ. Mengajar manusia kebaikan surga, yang belajar kebaikan gak sampai surga. Semuanya. Sekarang enggak, karena yang order wong kaji. Masa Allah haji ku masa Allah. Mulai bolak-balik kok ngoten niku. Kula kadang bagian donga. Batin wong kok ngene. Nek kayak dhuwit penamurah batin rame itu. Mangkau. Tapi semenjak saya yang bagian ngisi seperti itu, saya ingin balik daerah Perawan itu. Bahaya wilayah Gus akhirnya wilayah angker gitu. Nah, akhirnya anggota pas wong kaji gitu dongakno kajine mabrur sing boten kaji nggih mugi-mugi badhe ditampa srawani ngomong liyane. Tak semprit kan agakane. Karena Allah menyebut kebaikan itu banyak. Coba kenapa hadisnya hanya al-hadis mabrur laisa lahu jazaa'un ilal. Memangnya tidak ada hadis ana wa kafirul yatim kahata ini fil. Saya dan yang rumah saya yatim nanti berdekatan seperti ini sama-sama di surga. Itu lebih keren lagi, bukan sekedar masuk surga tapi berdekatan dengan Nabi. Kalau sekedar masuk surga bisa beda kelas. Aku kan beda. Tapi kalau nunggu cek eling nasihati kanca kula kurang ajar tenan. Kula cek eling. Gus nak soleh teman-teman. Kok swargamu ora bangun. Gak enak sungkan. Wes aku soleh biasa wae. Engko tetap power aku ngopi-ngopi santai. Aku cek eling. Artinya terngiang-ngiang jangan-jangan nasihat ini benar itu. Kok tangan-tangan ya sungkan. Yo ora iso lho ben ngeloni bojomu ning ngarepku ya sungkan ae. Terus kowe buadeng widadari ngalor gitu. Nak rawon aku kan santai. Mulane iki amalem biasa wae. Engko mari swarga mah ora aku kan apa? Sungkan. Nanti saiki bocahnya rapati saleh alasan iku tok. Bahaya Gus. Maksudnya ya gitu. Lah anak kesolehan Gus malah war Nabi tambah sungkan meneh. Iki kurang ajar nasihat kok ngono. Tak gojo, tapi nak pas-pasan terus kurang cidik neraka. Ora usah mikir ngono Gus pokoke. Ya masuk akal nasihat itu. Mulane kula ajane nggih saleh banget bebo ora saleh jaga tadi supaya gak awor mau ben gak sungkan. Cek urip bukan aku. Ya tak takoki cek nek. Ketoke gaya ngene cek. Ya ora fasek-fasek sithik cek. Mau jaga ben apa? Ora sungkan. Ora enak lho mutu masuk keluarga kok. Kan gak bebas ya. Mungkin rencanane ra bareng aku wis mesti. Sungkan ya. Apa yang overacting andene kepinginnya kan terus mandi di laut, blodor kan. Jadi orang guru kan suka. Gak sawar kan ya? Gak sawar sama sesekali sowan. Orang minggu pisan sowan. Di luar ya. Baru mulai. Saya ulang lagi ya. Latela iman secara benar. Karena agama ini dikaumi yakin. Dan yang minta mukjizat itu orang-orang yang otaknya sudah pecundang. Wong muni siji tambah siji loro wae kok butuh sing ngomong memberi hadiah. Ya ini apa-apa. Allah sebagai Tuhan itu hak yang absolut. Ngapain kita nyari-nyari bukti? Apalagi nyari karuan. Nah Allah itu pengirat. Mulane Allah kadang ngendikan wa ma mana'ana an-nur silabil ayati illa an kadzdzaba bihal awwal. Wa ataina samudan naqata mubsiratan fadzalamu iya. Tidak ada yang menghalangi saya membuat mukjizat kecuali faktanya mukjizat sering didustakan orang-orang dulu. Wa ataina samudan naqata mubsirah fadzalamu iya. Dulu kaum Samud minta mukjizat unta keluar dari batu. Setelah saya turuti, ya, nyatanya mereka tetap kafir. Hanya kita melatih iman itu dengan logika yang Iku likaumi yaqilun, likaumi yatafat. Caranya gitu tadi dilatih mulai hal kecil.
Ya tadi Lombok itu pedes enggak? Pedes. Gula itu manis enggak? Manis. Terus ada orang jawab, saya bilang pedes. Asal yang bilang Lombok pedes adalah orang yang bisa menurunkan halilintar dari atas. Apa hubungannya Lombok pedes dengan halilintar dari sama? Apa hubungannya Allah sebagai Tuhan? Kemudian yang bilang Allah sebagai Tuhan dituntut mengeluarkanmu. Aneh enggak? Makanya punya peminta mukjizat itu sudah pecundang. Makanya enggak ada khiyarus sahabah yang minta mukjizat. Makanya minta mukjizat itu rata-rata orang enggak benar. Waqalu tadi rujuknya kan orang benar. Lan nu'minalaka. Saya tidak akan iman kamu Muhammad. Hatta tafjura lana minal ardi yam. Terus ya Allah qura laka jannatu min nakhil wa inabih fatufajjiral anhara khilalaha tafjira ya qura laka fi min sukufin aw tarqafis. Sama yang ngomong ini orang benar apa orang enggak benar? Orang enggak. Ya jelas ya clear ya. Jadi kita iman ya iman saja. Nikmati ngambil kula. Jenengan nak sujud nikmati matur nuwun Gusti jenengan negir kula sujud. Sehingga saya sah sebagai hamba jenengan. Ben ape mati nikmati wae. Gusti kula wangsul teng jenengan zaman teng donya ya sing ngurusi jenengan, mengke setelah mati ya sing ngurusi jenengan. Zaman saya hidup ya enggak tahu cara ngurusi diri saya sendiri. Ketika saya hidup juga kita tidak pernah tahu bagaimana jantung bekerja, paru-paru bekerja. Yang ngelola roh ya enggak tahu. Zaman kita hidup yang jenengan kelola, setelah mati yang jenengan kelola sama saja Gusti. Jenenge inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu bagus. Mati anak-anak eling nangis, ya bojomu sing nangis sak kadare ya sudah selesai. Nah, gue tangisan Cina, disiksa mungkar nakir. Tapi nak gue wong soleh tenan wali kan ketemu mungkar nakir dia pengalaman baru. Terus dites mungkar nakir lulus kumplot, kan keren. Ibu swarga diame, no. Nah, sing jenis ini buat tahlil ya kena, orang ya kena aman. Paham ya? Cukup malah debat tahlil hukum ini. Ya tahlil kalimat itu hukumnya apa? Karena ketengkina tradisi Buddha, ya ketengkina ini tradisi Buddha kalimat atau kalimat. Tapi misalnya orang seragam tahlil ya apa-apa, sebenarnya tetap ngelapat no. Kalimah cuma rasa seneng dinane gitu ya gawe 8 misalnya gedeng itu ya gawe 8 kan gampang. Nah gedeng itu gedeng 8 ya gawe 1 sementing orang anti kalimah ya itu mau anti modele ya tidak apa-apa gue ikut cocok tidak cocok biasa. Ini ilmu semuanya kita ilmu itu wilayah pengeran artinya wilayah pengeran nanti yang uji itu kan pengeran ngapain debat kamu sekarang. Kita sering kritik Wahabi, kita juga sering dikritik Wahabi biasa saja. Saya sering ketemu ulama Wahabi, saling menghormati nggak apa-apa. Meskipun saling kritik, ya kecil-kecilan ya biasa, nggak masalah. Orang alim mulai dulu kritik-kritikan biasa. Imam Syafi'i sama gurunya sering kecil-kecilan. Pas atas nama orang alim ya kecil-kecilan. Dulu itu Mbah Hasyim Asy'ari sering kecil-kecilan sama Ki Fakih Mas Kemampang, sama-sama orang alim. Dia murid sama itu. Karena ilmu itu memang apa ya? Kayak iya kayak enggak. Nah, yang ilmu absolut pasti sepakat. Tanya tadi, apakah kalimat thayyibah itu selalu baik? Pasti selalu baik. Ya sudah. Dan nanti cara kaifiyah melafatkan itu orang yang bisa berdebat. Baiknya dilapatkan kapan? Ya baik terus. Tapi selalu ada pantangan. Misalnya di kamar mandi saat jima. Itu kan pantangan-pantangan secara etika, apa? Pantangan-pantangan apa? Tapi kalau ilmu sebagai ilmu itu biasa dulu. Ulama-ulama berbeda itu. Kalau kecil-kecil kan ya ulama dulu itu lucu. Kayak sama tak beda. Andai kan kamu jadi kiai. Rara-rara jadi kiai. Baik mana anak-anak kecil di woro kamar orang tua apa dipisahkan. Nanti kan kamu punya pondok, milih mana? Anak kecil disamakan kangkang besar apa dipisah? Mas jawab, milih di warna apa dipisah? Dipisah. Nah, pilih. Dipisah. Ada yang dipisah. Ada yang bilang di warna. Kalau di warna itu memang kalau dipisah itu resikonya. Sing kecil mentali cilik terus. Berkorban sing didik, sing tua. Nah di warna kadang sing cilik, sing tua kan soalnya rabi bakat rabi. Cilik katut bakat rabi bahaya. Utang suami sing cilik malah main game, sing tua malah main game mergo katut cilik. Lalu jadi istiadat sama-sama apa? Sama-sama apa? Mungkin. Jika dulu itu pernah ada wali itu karena sholat jamaah itu di sof akhir. Yang sof awal wali karena sering sof awal. Yang sof akhir ya ada yang jadi wali. Yang sof awal nggak terima. Kenapa kamu jadi wali padahal kalau sholat di sof akhir? Jawabnya saya itu malu sama Allah. Kok kepedean betul kok di depan. Tapi gak jadi rugi. Gimana cerita ya? Cek pede nih. Karena dia di belakang motifnya tidak males. Tapi motifnya itu apa? Tawadhu atau malu. Dia jadi wali. Aku kan berkemales. Atau mau roh imam itu. Jadi saya mari wali-wali. Saya kok ngarep. Kadang ambisi imami. Begitu ini malah repot menang. Jadi dulu ilmu itu biasa. Orang Maliki itu nak gojlok orang Hanafi itu yang tak ngambil. Orang Hanafi kalau gojlok Imam Malik itu yang tak ngambil. Ya biasa dulu itu ilmu. Ya biasa. Misalnya gini sama yang tak beda. Tidak jawab saja gitu. Rasulullah itu puasa Senin Kamis selalu apa kadang-kadang dalam semua riwayat. Kadang-kadang. Sesuatu yang kadang-kadang dilakukan Rasulullah itu akan sunat terus apa sunatnya juga kadang-kadang. Ayo jawab saja.
sing sarap ini. Rasulullah itu puasa Senin Kemis itu kadang-kadang apa terus? Kadang-kadang ini sudah pasti. Sesuatu yang pernah dilakukan Nabi kadang-kadang itu menjadi sunat terus apa sunatnya juga kadang-kadang terus. Nah, sekarang ini. Sebetulnya hadis kunut itu semuanya sepakat. Rasulullah kunut itu ya ahyanan kadang-kadang. Nah sesuatu yang pernah dilakukan Nabi kadang-kadang itu akan menjadi sunat terus ila yaumil. Maka Imam Syafi'i milih kunut terus. Abu Hanifah enggak, bahaya kalau sunat kok dilakukan terus nanti dikira wajib. Sehingga Abu Hanifah tidak kunut. Dan itu ya biasa ketemu gitu. Imam Syafi'i kalau sholat di masjid Abu Hanifah itu tidak kunut. Ketika ditanya ikroman di hadal madhab, saya menghormati madhab. Orang Hanafi kalau main ke rumahnya Imam Syafi'i ya kunut biasa. Sekarang kunut dan kunut jadi politik identitas. Ini kunut sebelah ini mesti tidak kunut sebelah yang dulu itu enggak. Saya sampai sekarang nggak pernah tahu kunut itu tradisi ormas mana, sampai sekarang nggak ada. Karena saya orang alim tahunya kunut mazhab Syafi'i, nggak kunut mazhab Hanafi. Dan itu sebelum tahun 12 dan 26 mazhab itu. Saya tahu kemananya mazhab itu sebelum tahun 12 dan tahun 26. Jelas. Bohong apa betul Pak? Jadi dulu namanya biasa perdebatannya gitu. Apakah sesuatu yang pernah dilakukan Nabi secara ahyanan itu sunat terus? Apa sunatnya juga ahyanan sekali tempo? Jawabannya apa? Terus. Tapi kalau terus bahaya nanti yang sunat dikira wajib. Nah yang berpikir gitu Abu Hanifah, yang berpikir terus ya sudah akhirnya jadi seperti ini. Dulu itu nggak jadi politik identitas, saling menghormati. Imam Syafi'i itu Abu Hanifah sudah kabundut. Pernah sholat di masjid Abu Hanifah tidak kunut. Ketika ditanya ikroman di hadzal, saya menghormati masa. Maka angan-angan nak kunut terus buat dikira wajib. Orang-orang Hanafi kalau ke rumahnya Imam Syafi'i di komunitasnya juga kunut. Ya sudah biasa gitu. Makanya kita ini harus ngaji. Dulu itu biasa ulama gedul-gedulkan perkara. Macam kayak yang saya contohkan tadi. Orang yang membatalkan puasa lewat jima itu kan sanksinya sanksi ini karena jima apa karena hadku hormati Ramadan di luar uzurin syar'i merusak kehormatan Ramadan tanpa udzur. Cara Imam Malik karena merusak Ramadan tanpa udzur syarat sehingga enggak jima pun hukumnya sama. Yaitu misalnya makan tanpa udzur ya hukumnya sama. Kenapa sama? Jima istri hukumnya apa? Halal apa haram? Halal. Makan halal. Maka kalau itu kamu lakukan di hari Ramadan, siang-siang Ramadan tanpa udzur syarat, maka sanksinya sama-sama berat karena dia enggak melecehkan kehormatan Ramadan. Cara Imam Syafi'i enggak, jima sama makan mulai dulu beda. Kamu makan wajib mandi enggak? Ya, kalau jima wajib. Kan beda. Ya beda itu enggak sama. Ya sudah, Imam Syafi'i memberi sanksi berat untuk jima, untuk makan yang podo pinter kan juga enak. Enak kan? Dengan HP enak podo gobloke, podo sok pinter ya. Itu debatnya barbar. Podo gobloke, nak debat podo sok pinter. Sunau dibilang pinter. Kalau naruh debatnya ngomong malah kudu guyu. Malah goblok, ngomong anak aku malah goblok. Wong debat agama kok gak ada referensi, ora ono kitab. Aman muni menurut saya. Memangnya Anda penting dalam wali ora ulama ora kok debat agama muni menurut. Namanya Anda mujtahid. Kudune gak menurut kitab yang saya baca dalam mazhab Syafi'i kitabnya ini begini. Kita bantah dalam mazhab Maliki kitabnya ini. Oh itu keren. Aku teko ning majelis. Menurut saya, emangnya Anda siapa? Nabi ndak, wali ndak, ulama ndak? Kok mau agama menurut Anda? Wis wargane ora mesti kok. Makanya dibiasakan pakai referensi, pakai sanad. Agama ini butuh sanad. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihat di mukadimah Sahih Muslim. Agama ini ilmu, ilmu ini agama. Maka lihatlah ilmu itu kamu ambil dari mana? Karena tanpa sanad ini bahaya. Bahayanya tadi, misalnya begini, ada orang alim soleh berteman orang kafir, atau berteman orang fasik, atau berteman perempuan cantik. Dia alim, alim soleh, saya ulang lagi. Ada orang alim soleh berteman perempuan cantik, atau orang fasik, atau orang kafir. Pasti di hatinya satu. Wong ayu nak dikancani wong fasik, untuk malah melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Nak dikancani wong alim, syaratnya soleh, saya ulang lagi. Dibina tidak ngaji, diarahkan yang benar, terus dinikahkan sama orang soleh. Ternyata pertemanannya hanya proses ngantar wong ayu tadi baik dan berdekah sama orang soleh. Berteman orang kafir ya dia mengajarkan hujah-hujah argumentasi Islam. Jika suatu saat berharap menjadi Islam. Tapi orang liberal melihat itu bukti bahwa agama itu bebas. Wong alim nyatane kancanan wong ayu, wong kafir gak masalah. Itu pilihan berahmu. Ini beda sama-sama cara gue kancanan orang fasik. Tapi asal orang soleh itu motifnya itu. Saya misalnya orang kaya, ada ulama kaya, itu senangannya belanja. Sampai bojone itu marah-marah. Saking parahnya ulama ini kebetulan keluarga saya. Ini anaknya mulai itu anaknya kalau boleh utangan.
Padahal nilai anaknya pertama berangkat dari rumah itu bawa uang, mau ngirimi anaknya di sana. Itu orang Jawa Timur, kiai alim. Roh bakul kacang ning bis gak mentolo ditukoni. Roh bakul mainan saake wong tua tak ditukoni. Hasil kok sarangku duwe entek. Tapi gue mainan, gue kacang saake jadi. Sama-sama belanja, dia ini niatnya nyebar, rahmati. Saya pernah ngalami itu, meskipun tidak ada skala yang ekstrim. Saya sampai sekarang anak saya mulai TK, SD tak sama itu. Kadang beli jajan yang dia sama sekali gak doyan. Dulu ibunya yang marah sebelum murah dipangan kok dituku Gus. Ya masih orang dipangan, bakulnya tetap seneng. Butuh bakulnya itu payu orang kok dipangan tau. Tapi yang kutak-kutak medit ini kan pikirannya kan. Nara dipangan atau tuku sakit bakulnya itu mau sepuluh laris. Dan duit 5.000 bagi kita kan tidak penting itu bentek. Dan manfaati bakul bakul. Karena orang kadang dikasih itu malu karena tidak diharga di. Tapi kalau lewat jual beli kan seneng. Ya banyak ulama yang gitu boros tapi niatnya menyebar roh. Asal orang soleh itu baik-baik saja. Orang soleh melete. Wah, duitku akeh tenang wae. Cara dolir melete. Ternyata ngenakno sing digawe ben ora perah. Nah, misalnya orang soleh terus open. Iku pas-pasan tak pangan sesuk ora ono sing digawe sungkan le dul-dul. Maka wong soleh kudu melete ben sing digawe ora sungkan. Pergi ke wong 100.000. Lah iya lanjaran duitmu akeh ora iso tak hitung ning omah. Cek karungan. Lah kok karungan piye? Duit saya kok kerja kok karung gak sah. Butuh ngenakno sing digawe apa? Ngenakno sing digawe. Asal wong soleh, dia ngomong gitu itu niatnya juga soleh. Tapi nak wong ra soleh, pancen melete tenan. Bolak-balik wong ra soleh itu masalah. Makanya kancani wong soleh. Wong soleh itu orang yang luar biasa. Kanjeng Nabi itu nak daharu sering ning jogo. Ya biasa. Ketok wong akeh. Karena Nabi gak ada kepentingan beliau jadi Nabi setelah Nabi Isa alaihissalam yang saking sakralnya, saking priainya malah kebablasan dianggap sebagai anak Tuhan. Maka Nabi ngetokno kemanusiaan ini, bahkan kalau dahar itu sering di luar. Gue ngetokno anak Nabi itu dah sebagai umumnya kayak apa orang soleh. Lalu kalau nanti berusaha khusyuk menang, malah ngipi gue elek. Mergo aku ora meneng wibawa, nak meneng malah buyute wibawa. Akhirnya wong rawani takok agama. Nah ana ora takok agama terus takok wong liya, takok rugi malah karu-karuan. Tapi baru kayak aku sering guyon gejlokan orang berani tanya. Baru kayak berani tanya, ilmu dikembalikan pada ahli. Jadi wong soleh ku ngomong terus yo barokah saenak yo barokah asal dekne soleh barokah terus. Tapi nak wong ra soleh goblok mbok meneng ben wibawa. Nah ibadah dianggap ahli terus pakai sing sowan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aneh-aneh modus ngene kok. Lho iya. Kayak kasus di Probolinggo kan wong ra jubani ora ono sing percaya. Dia dipercaya karena modus apa? Kesalahan. Pokoknya dia nganggo katok seperapat pakon ning pasar ayo aku bisa gadakan uang percaya to. Baru kayak cobaan ibu-ibu soleh. Maka sarana kesalehan ini kalau di mata orang nggak soleh, di tangan orang nggak soleh itu bahaya. Makanya kata ulama, kata Imam Haram, kena alim, murid pun biasa wae. Jangan sampai kowe terlalu khusyuk terus ngomong gindel, padahal keliru ngomongmu itu. Mergo anti el. Ini bener kok sampean ini bener. Alim sepeda motor sampai dengan sampai rokokan itu bener. Kayak ibu khusyuk malah bahaya. Dikira ahlul ilmi jebule gloyor apa. Mulane kita pas melete tangkep pinter ini. Menutupi apa pokoknya terus nanti jadi itu ada aturannya pokoknya yang penting itu soleh alim. Makanya saya berkali-kali cerita saya punya sanad sampai Sufyan bin Uyainah itu termasuk gurunya Imam Syafi'i ya guru Imam Syafi'i itu yang paling masyhur itu Muslim bin Khalid Az-Zanji ketika kecil beliau diajari sufi oleh Sufyan bin Uyainah kemudian ngaji hadis sama Imam Malik cuma di Indonesia yang terkenal beliau hanya muridnya siapa? Imam Malik sebenarnya dia ngaji lama itu malah sama Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini yang punya riwayat bahwa Nabi Isa dan Nabi Yahya pernah bertemu. Ketika bertemu di satu kampung, sing Nabi Isa tanya, "Aina sirarun nas?" Lalu rumahnya orang-orang fasik di mana? Sing Nabi Yahya selalu tanya, "Aina khiyarun nas?" Lalu rumahnya orang-orang baik di mana? Ini sama nama Nabi dan sama-sama muda. Kita tahu Nabi Isa juga wa atainaul hukma wa Sofia. Nabi Yahya ya Yahya khudil kitab bi quwwah wa atainaul hukma Sofia. Nabi Yahya juga memiliki alim. Nabi Isa juga memiliki alim wa yukallimun nasa fil mahdi. Maka ini sama-sama orang alim mulai kecil hanya dua itu Yahya dan siapa? Isa. Itu sezaman. Orang lagi sezaman. Sama-sama anaknya orang keren. Yahya bin Zakaria anaknya Nabi. Isa bin Maryam adalah wali nasabnya. Akhirnya Nabi Isa yang mulai tanya, "Lima atas aina khiyaruna." Kenapa kamu tanya rumahnya orang-orang baik di mana? Kata Nabi Yahya, kumpul orang soleh itu enak, nyaman. Ya kan nyaman kan kumpul orang soleh, tidak ada narkoba, tidak ada kegaduhan, tidak ada berisik.
Gantian Nabi Yahya tanya, lima ada tas al aina siraruna. Lalu kenapa ada tanya di mana rumahnya orang-orang buruk? Kata Nabi Isa, anan Nabi Isa ini Nabi, biman zilati topib, ibarat dokter, uda wil marodo. Maka saya mengobati yang sakit. Kalau Anda seorang dokter, nyari sampling penyakit, nyari di endemik daerah penyakit apa daerah sih? Penyakit. Ya tapi kalau kamu takut ketularan, nyari daerah sehat apa daerah berpenyakit? Itu sama-sama madhab dalam ilmu. Dulu itu ya biasa, perbedaan seperti itu biasa saja. Karena semuanya karena ilmu. Sekarang enggak, kubu sebelah yang ngotot, kubu sebelah ya dalilnya pokoknya. Mana ada ilmu dalilnya pokoknya? Pokoknya kunut itu gini, kalau enggak kunut gini. Memangnya Imam Syafi'i lahir tahun berapa? Kunut enggak kunut itu ada sebelum tahun 12 dan tahun 26. Gue lengi-lengi. Nah di vulgar dari vulgar. Nah itu apa? Banget tenan. Maka orang-orang alim tahunya ya kunut dadak kunut itu al-khilaf baina madzhab Syafi'i wa madzhab Abi Hanifah. Sekarang tahu-tahu di zaman akhir jadi politik dan kayak misalnya begini. Tak contohkan lagi perdebatan. Pakai peci putih. Gus Naji itu putranya Mbah Mun meyakini pakai peci putih sunat sehingga santrinya pakai peci putih. Mbah saya pernah Mbah saya Kiai Hamid Pasuruan juga pakai peci putih. Santri segini semuanya pakai peci putih. Karena putih itu sunat ya sudah pakai peci putih. Tapi kalau Mbah Mun itu santrinya nggak boleh pakai peci putih. Haram kata beliau. Kata beliau dong kaji nih wong desa-desa nganti adol Tegal, adol sawah. Buat saya ini ketuli 5.000. Nglarakno atine wong dosa kok haram. Dosa, Mbak. Ya yo iku dosa, mulane haram. Sehingga takanya akan santri sarang semua. Enggak ada santrinya bangun pakai peci. Kecuali yang sudah kaji. Karena pikiran beliau itu menyakiti orang katanya. Karena sekaji ini adol Tegal disaingi 5.000. Tapi bangun sebagai orang alim yang membiarkan pondoknya Gus Naji pakai peci putih. Mbah Naji juga membiarkan ketika pondoknya bangun pakai. Makanya saya keterusan peci, saya itu sudah kaji, tapi karena saya mulai dulu nggak pernah pakai peci putih terus keterusan sampai sekarang. Tapi suatu saat aku yang ngaku kan, entah kapan suatu saat. Jadi aku soal Nabi keturunan ini keterusan di haramno terus kebablasan ini. Itu logika istihad. Sama misalnya khasnya ulama itu pakai juga pakai apa? Ya sudah itu khasnya ulama. Terus kayak misalnya yang parkiran macak ngono, alasannya anu ulama. Kira-kira menyinggung orang apa enggak kira? Kelakuan cek karuan juga sunah rasul terus kene barang kritis delok wong macam-macam coba kacau gak elek-elek nasab apa enggak boy orang itu mikir jadi karena ada selalu masalah istihadiyah. Abdullah bin Mas'ud dulu itu kalau sholat itu nggak pernah pakai baju resmi, seringnya pakai sarung tok, kadang nggak pakai baju. Ketika ditanya kamu ashabu Rasulillah kenapa sholat dengan cara seperti itu, terus beliau ngendikan wong ben roh nak standar minimal sholat seperti ini. Kalau saya sholat selalu pakai pakaian sempurna, nanti dikira itu aturan fardu dan umat menjadi berkah. Sampai seperti itu lama menjaga konsti bahwa yang penting dalam sholat adalah satrul awal. Zaman itu sudah sahabat dan tabiin karena Nabi sudah wafat itu sudah pakai pakaian lengkap. Tapi Abdul bin Mas'ud tiap sholat di masjid dia menunjukkan pakaian paling tidak lengkap. Jadi pernah beliau sholat itu hanya pakai sarung terus diikatkan di lehernya. Ketika ditanya dulu kita dengan Nabi pernah sholat seperti ini. Akhirnya ulama menjadi tahu nak ngono sholat paling pokok itu nutupi mabena surah wal. Andai kan tidak ada cerita Abdul bin Mas'ud mungkin dikira sholat syarat sahnya ya seperti itu. Maksudnya pakai jubah terus, pakai pakaian gitu. Barokahnya Abdul bin Mas'ud orang tahu standar mini. Jadi kalau ulama itu motifnya seperti itu. Rasulullah kira-kira senang qiyamul lail apa enggak? Senang. Tapi beliau qiyamul lail di masjid hari keempat, hari kelima sudah ada keluar ke masjid. Karena Nabi kalau selalu melakukan nanti dikira Tapi kalau nggak melakukan nanti orang nggak qiyamul, maka Nabi pernah melakukan ya pernah di. Ya sudah itu konstitusi dalam tradisi ulama. Jelas ini. Saya sholat di pondok saya sendiri sering jadi makmum. Karena semua kiai sudah jadi imam, nanti dikira syaratnya imam itu kiai. Repot, makanya saya tunjukkan kiai juga boleh jadi. Andai kan semua kiai jadi makmum, saya nanti jadi imam. Ya semua ulama mulai dulu tradisinya gitu, karena yang dikatakan fardu kifayah itu kalau sudah ada yang melakukan, yang lain enggak. Biar seim. Sekarang enggak ada geruduk kabeh. Makanya terus kabeh. Coba sekarang misalnya gini. Andai kan semua orang melakukan kebenaran kesunatan, yaitu misalnya semuanya ambisi itikaf di masjid. Terus tidak ada orang melakukan kebenaran rumah yatim, rumah jenazah, rumah jalan-jalan raya. Kan kacau. Mereka semuanya satu variasi kebenaran itikaf di masjid. Saya timis yang mati, mereka udah itikaf kabeh. Tapi baru kayak orang itikaf yang perapatan, nak nong tiku iso nulung, nak nong kesasar iso takok. Baru kayak orang itikaf yang perapatan.
Sayangnya itu bidung itu barang sayangnya. Sajane niat itikaf itu sah. Nawaitul iktikaf linus roti torik. Niat ingsun itikaf nulungi dalan ben nak ana butuh. Coba sekarang orang yang kecelakaan, pertolongan emergensi, orang yang itikaf di jalan, orang di masjid. Di jalan barokahnya banyak, itu tim SAR gratis. Umpama do niat soleh kabeh bumine pangeran sah monggo itikaf. Mulai sesuk apa-apa, itikaf nang perapatan. Tapi buktikan kamu tidak berbuat macam atau tulisi relawan orang tersesat. Jadi ajaran kebaikan itu ada di mana-mana. Makanya Nabi menyatakan kebaikan, orang itikaf jadi katakan Nabi baik. Orang yang jalan-jalan kemudian ada duri disingkirkan juga disifati Nabi orang baik. Orang yang hormati yatim disifati Nabi orang. Bahkan orang yang hubungan intim dengan istrinya sama Nabi ya disifati orang baik. Sampai sahabat tanya, masa urusan itu dapat pahala ya Rasulullah? Loh iya, andikan itu sama orang lain kan malah dosa. Berhubung sama istrinya maka dapat pahala. Kayak apa Nabi ngitung kebaikan sekian banyaknya? Kalau di zaman akhir kubunya saja yang baik, ini apa-apaan? Kalau iskal, yo marah ini yang tobat. Kebaikan adalah sesuatu yang dikatakan Allah baik di kubu kita maupun di kubu sebelah. Mau kubu sebelah ya apa saja, baik di partai kita maupun di partai maupun di ormas kita maupun ormas. Karena semua kebaikan otoritasnya di Allah Subhanahu. Ada Nabi yang senangannya ngurus wong fasik, Nabi Isa. Karena berpikiran Nabi itu taubib, ya taubib itu yudawil mar untuk mengobati yang sah. Ada Nabi kayak Nabi Yahya. Karena kalau orang kayak kamu tak suruh ngobati orang fasik, kira-kira katut tak sing fasik tobat. Cara rohin tak jul ngobati wong wayu, kira-kira sing katut sapa? Sing ayu dadi ngaji apa sing ngaji dadi ya ukur dhewe, nek ora kuat niru Nabi. Ya nak kuat niru Nabi. Tapi kowe ora nabi maksud. Ya sudah, yang penting roh ilmunya. Bahwa dulu itu biasa. Paham ya? Makanya Sayyidina Abu Bakar jadi wali karena akhlaknya baik. Tapi akhlak baik itu tidak cukup untuk melindungi Rasulullah. Karena ketika Nabi diteror, Abu Bakar tidak bisa berbuat banyak. Sehingga ketika Abu Bakar sudah Islam, Nabi itu masih sembunyi. Sampai ketika lihat Umar gelut di pasar Ukad, dia petarung yang menangan, Nabi berdoa, Allahumma aizal Islam bi Umar. Semoga orang seperti ini itu masuk Islam. Karena ini rapati butuh sopan, ini butuh petarung. Tenan, Umar masuk Islam. Masuk Islam hari pertama sudah berjalan di totok rumahnya. Kamu lo ganggu Rasulullah Muhammad tak bunuh kan? Semua orang diparani. Akhirnya bersamaan dengan itu ada kitab fasda bima tukma. Akhirnya Nabi berani dakwah secara alaniah. Barokahnya mantan mereka. Jadi kebutuhan Islam banyak. Butuh orang sopan, butuh petarung, butuh macam-macam. Butuh wong lomo, butuh pakai sabar itu saja. Tidak usah ditambahin. Karena jumlahnya sudah overload yang akhir itu tuh. Itu rasa di produk sudah masif lah, sudah. Itu rata kalau gede pikir, maksudnya jumlahnya sudah banyak. Jadi kayak apa kearifan Rasulullah? Makanya Abu Bakar pertama jadi khalifah. Ketika beliau mau wafat, itu nunjuk Umar jadi khalifah. Padahal beliau wataknya lemah, tapi menunjuk orang yang sangat kasar, yaitu Sayyidina. Karena beliau insaf, tidak semua kebaikan terwakili oleh orang berakhlak. Kadang kebaikan terwakili orang yang tegas. Kayak Sayyidina. Kayak apa insafnya para sahabat? Iya, toh, kalau di internal akhlak itu baik, tapi kalau di eksternal ngadepi orang nakal, yang baik itu orang Coba misalnya ada preman di perapatan, mau gak kiai, itu di santri sopan mau dilu, pusing kan? Tidak di semua santri kayak roken mantan preman, ayo gelut, oh mati orang tinggal popo. Itu kan keren, apa? Keren. Makanya Abu Bakar ketika, lu ya, sampean tahu kan hadisnya Umar, setiap ada orang munafik macam-macam, pamitnya sama Nabi, tidak nih adil pun, izini Nabi tak biasa coy. Ya setiap hari kegiatannya gitu. Tapi dulu orang itu insaf, Abu Bakar insaf, kelebihannya Umar di situ. Umar insaf, kelebihannya Abu Bakar di. Maka ketika kandidat khalifah, Umar mengangkat Abu Bakar jadi khalifah dan disetujui semua soha. Ketika Abu Bakar mau wafat menunjuk Umar dan disetujui semua soha. Orang kok Abu Bakar pakai wong halus, boleh sing sejenis aku ndak. Karena dulu semua orang itu pakai insaf, pakai kesadaran sing super tinggi, tidak nurutin nafsu. Saya kan ada orang alim sekelas saya kok mau ganti tafsir Jalalain, ganti Gus Fakih yang mendesak Fakih. Dia alim nggak masalah. Awalnya dia alim keramat. Pokoknya dia ngerti dalam aku tak setingkat aku. Nararo berarti hoax. Karena dulu itu begitu, lama dulu itu seperti biasa. Sekarang itu enggak. Orang itu kalau enggak kelompoknya nggak mesti salah. Abu Bakar itu Rafiqul Qalbi, Rafiqul Hawashi, Riqatul Qalbi. Tapi beliau justru menunjuk Sayyidina Umar karena dia tahu Islam itu musuhnya banyak, butuh orang Umar juga tahu bahwa di internal Islam itu butuh riqatul qalbi, sehingga beliau hormat sama Abu Bakar. Tak pimpin aku, wah, bukan kabeh.
Tapi dari Abu Bakar ning jopo aku kok wong mlete ora ono sehingga dua beliau saling meleng dan itu luar biasa. Nah khilafnya ulama kira-kira seperti itu. Yang peci putih ya silahkan wiling-wilingan putih itu sunat. Tapi sing ireng piye kaji desa itu disaingi kedul 5.000 gak terima yakin ya Bos. Nah saya ini mulai kecil di sarang. Tapi mertua saya itu keluarga Pasuruan. Jadi saya lucunya saya kalau ngajar di Pasuruan pakai peci hitam. Sebagian santri separuh pakai peci hitam menghormati saya. Sebagian pakai putih menghormati kiainya. Jadi jadi saya lihat ini ya sebagian sejarah kalau saya ngajar itu jadi warna-warni itu. Anak saya pakai tuh kok banyak yang pakai peci. Hormati jenengan tuh. Yang putihnya masih banyak separuh nanti. Ya ada yang merencanakan ya alami saja. Antar sampean bener di putih apa hitam? Putih apa hitam? Bebas. Karena tadi ini masalah nopo isti. Bukan pulau terus. Pokoknya sementing oke iman itu apa sesuatu yang absolut. Maka kita andaikan Allah tidak bikin surga neraka pun kita tetap sebagaimana kita mengatakan 1 tambah 1 2 dapat hadiah apa dapat hadiah ya tetap mengatakan 2 1 tambah 1 pasti 2. Subhanallah di bawah suci zat khalaqa kang gawe sapa lagi ala gawe sing boro pasangan ari asnaf dari boro pasangan kula sakabehane asnaf. Tak Allah gawe mimma sing perkara tumbuh tukang nukulno kok pada menumbuhkan apa alar bibi minal hububi sing boro-boro bibijian wa ghairi halan yana hukum. Wa min anfusihim lan Allah gawe jenis jejodohan sangka awak dhewe wong akeh. Jadi Allah bikin sesuatu itu berjodoh-jodoh, berpasang-pasangan. Nah, termasuk manusia juga berpasang-pasangan. Minat duguri sing boro-boro lanang walina silan boro-boro itu wa miwalan dan perkara layak lamun kang ora ngerti sapa wong akeh. Maksudnya zaman belum ditemukan listrik misalnya atau belum ditemukan apa saja yang zaman itu enggak ada. Allah ngendikane gini, Maha Suci Zat yang bikin pertumbuhan, bikin hewan semuanya berpasang-pasangan, termasuk manusia juga berpasang-pasangan. Dan Allah juga bikin berpasang-pasangan dari sesuatu yang sekarang belum dikenal di era itu. Jadi wa mimma layak lamun. Ya era itu misalnya enggak ada listrik, tapi setelah ada listrik ya sama, ada plus ada minus. Jadi sama tetap polanya asal selain Allah itu pasti berpasang meskipun sesuatu itu sekarang belum dikenal. Nah, kayak zaman dulu kan belum ada listrik, tapi setelah ditemukan listrik juga ada plus ada minus. Itu jenis wa mimma layak lamun dan dari sesuatu yang kamu tidak tahu. Minal makhlukati sing boro makhluk al ajibati kang gawakno al waribati kang aneh kang subhanallah bihamdihi ada taqulti wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi min kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati